Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 14, judul renungan kita hari ini adalah, Kebahagiaan dan Kekudusan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tak ada kebahagiaan sejati yang terpisah dari kekudusan dan tak ada kekudusan yang terpisah dari Kristus.
Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, di Harvard University, Anda dapat mengambil kelas yang membahas kebahagiaan. Kelas populer ini menolong siswa untuk mengetahui, seperti kata sang dosen, cara agar Anda merasa bahagia. Itu bukan ide buruk, sesungguhnya. Dalam beberapa kesempatan Alkitab bahkan menyarankan pentingnya merasakan kebahagiaan atau sukacita. Salomo mengatakan bahwa kita punya hak istimewa untuk merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Meskipun begitu, terkadang kita terlalu berlebihan mencari kebahagiaan duniawi. Kita menganggapnya sebagai hal utama yang harus diraih, bahkan yakin bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama Allah bagi kita. Lalu kita pun merasa bingung. Firman Allah menyatakan bahwa kebahagiaan sejati dapat terwujud jika kita taat pada Taurat Allah. Allah menuntut kekudusan dan memanggil kita untuk menjalani hidup yang kudus, yang mencerminkan karakter moralnya. Dalam surat pertama Petrus kita membaca, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Pada saat kita harus membuat keputusan mengenai bagaimana kita harus bertindak atau bagaimana kita harus menjalani hidup, maka kita harus ingat bahwa perintah Allah bukan "bersenang-senanglah", melainkan "jadilah kudus". Sukacita sejati berasal dari hidup yang kudus dan menghormati Allah. Dalam semua pikiran, ucapan, dan tindakanku, aku rindu, ya Allah, untuk menghormati-Mu, dan kiranya motivasiku yang terdalam adalah mengasihi Kristus yang rela berkurban. Hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nas hari ini mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Penulisnya merasa bahwa ini adalah prinsip penting bagi umat Kristen untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini, ada dua bagian penting. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mengajarkan umat percaya untuk mencoba hidup dengan damai dan berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Damai adalah nilai penting, dan berusaha hidup dalam damai dengan orang lain adalah cara untuk mengamalkan kasih dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kedua, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menekankan pentingnya kekudusan dalam kehidupan seorang percaya. Kekudusan berarti hidup dalam kepatuhan kepada ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen. Dalam konteks ini, penulis mengingatkan bahwa tanpa kekudusan, seseorang tidak akan dapat mengalami pengalaman melihat Tuhan atau memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Pesan di balik ayat ini adalah bahwa seorang Kristen harus menjalani hidup yang damai dengan sesama manusia sambil mencari kekudusan dalam hidup mereka. Karena hal ini adalah cara yang dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan di akhir hidup. Penulis ingin mengingatkan pembacanya tentang pentingnya menjalani hidup yang benar dan kudus, serta menjaga hubungan yang damai dengan sesama manusia dalam perjalanan kehidupan iman Kristen. Apa yang perlu direngkan dari nas hari ini?
Nas hari ini dapat memberikan sejumlah pelajaran penting yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus damai dengan semua orang. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga damai dengan semua orang. Ini merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih dan harmoni, menjauhi konflik yang tidak perlu, dan berusaha untuk memelihara hubungan yang sehat dengan sesama manusia. Ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengampunan, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengejar kekudusan dalam hidup kita. Kekudusan mengacu pada hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Dalam konteks ini, dalam iman Kristen, ini mencakup hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, menghindari dosa, dan berusaha untuk hidup yang benar di matanya. Karena itu, hiduplah dengan damai, mengejar kekudusan, dan menjalani hidup yang benar dalam pandangan Tuhan. Akar kepahitan, Ibrani 12 ayat 15 juga mengatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Akar kepahitan pastilah membawa masalah baik pada diri kita yang mengalami luka dan bagi orang lain yang membuat kita terluka. Mengapa akar kepahitan ini terjadi? Karena kita menjauh dari kasih karunia Allah. Itulah sebab penulis Ibrani dalam nas hari ini kembali mengingatkan kita agar jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauh dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan rentan terkena akar kepahitan itu. Akar kepahitan itu seperti kanker emosional. Kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dengan kepahitan. Hari ini, mari kita cek hati kita, yang diibaratkan seperti sebuah taman. Apa yang saat ini tumbuh di dalam hati kita? Jika kita mempelajari lebih mendalam, maka kita akan menemukan setidaknya ada 4 ciri kepahitan yang dituliskan dalam Ibrani 12, yakni: pertama, kepahitan dimulai dari bibit yang kecil. Dimulai dari Ibrani 12 ayat 12, penulis Ibrani menggambarkan orang percaya yang putus asa sebagai atlet lari yang kelelahan ketika berlomba. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Tapi, kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita. Sebaliknya, kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya tumbuh menjadi besar. Kedua, kepahitan membutuhkan tanah yang tepat. Ayat 15 mengatakan kita harus jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan, tapi kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia itu atau tidak bisa melihat kasih karunia itu. Ketika kamu lupa kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain dan hatimu menjadi lebih rentan terhadap kepahitan. Ketiga, kepahitan mengembangkan akar yang dalam. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam di dalam hatinya, maka benih itu akan bertumbuh dan berakar, walaupun akar itu tidak terlihat. Hal ini sangat merusak. Itu akan menghimpit kehidupan rohani dan emosionalmu. Itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Itu karena kebencian dan kekudusan tidak bisa berada dalam satu tempat secara bersamaan. Keempat, kepahitan akan menghasilkan buah yang buruk. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika benih kepahitan ini berakar dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, kepahitan itu tumbuh bercabang ke dua arah yang berbeda, ke arah dirimu sendiri dan membuatmu menjadi bermasalah, dan kepada orang lain yang membuat mereka tercemar. Bahkan hal itu bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. Kita yakin bahwa ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita merasa kepahitan. Tapi, jangan biarkan rasa sakit itu mengakar di hati kita dan tumbuh dalam diri kita. Jangan menyiraminya dengan cara berpikir yang berpusat pada diri sendiri. Jangan memupuknya dengan mencari simpati dari orang lain. Apapun rasa sakit yang kita alami, bagaimanapun orang lain telah menyakiti kita, bawalah ke kaki salib dan katakan, "Ini milikmu, Tuhan, aku memberikannya kepadamu." Menurutmu, apakah Tuhan dapat mengangkat semua kepahitan yang kamu rasakan dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik, alih-alih membiarkan benih itu berakar dan bertumbuh? Biarkan kepahitan tersebut mati oleh kasih Allah yang tidak habisnya. Karena itu, yakinlah bahwa hidup kita akan berubah dari pahit menjadi lebih baik. Apa artinya tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan? Kekudusan Allah merupakan aspek penting dari karakternya. Allah menghendaki bahkan memerintahkan agar umatnya mencari kekudusannya, meneladani gaya hidup yang mencerminkan kekudusan Allah sangatlah penting sehingga penulis kitab Ibrani mendesak umat Kristiani untuk berjuang untuk perdamaian dengan semua orang, dan untuk kekudusan yang tampaknya tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Orang-orang yang ingin hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan berjumpa dengannya secara langsung harus menjauhi kepentingan-kepentingan yang mementingkan diri sendiri dan tidak suci. Mereka harus mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi seperti Allah dalam kekudusannya. Rasul Petrus memerintahkan umat beriman untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang taat. Jangan kembali ke cara hidup lama Anda untuk memuaskan keinginan Anda sendiri. Anda tidak tahu apa-apa saat itu. Tetapi sekarang kamu harus suci dalam segala hal yang kamu lakukan, sama seperti Tuhan yang memilih kamu adalah suci. Sebab dalam kitab suci tertulis, "Hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus." Tanpa usaha seumur hidup menuju kekudusan pribadi, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan harus mendisiplin anak-anak yang dengan sengaja tidak taat dan hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Di seluruh kitab suci, Allah mengimbau umatnya untuk berupaya memupuk kekudusan, sebab Allah tidak memanggil kita untuk hidup dalam kecemaran, melainkan untuk hidup kudus.
Pernyataan tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan, mencerminkan harapan penulis untuk melihat Kristus pada kedatangannya kembali. Ini adalah titik puncak dari ayat yang lebih luas. Jika tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kristus dan melihat Dia ketika Dia datang kembali, maka upaya praktis kita sehari-hari harus mengarah pada kemurnian pikiran dan gaya hidup. Kita adalah bait Allah yang hidup. Mengingat wahyu ini, Rasul Paulus mendesak, karena kita mempunyai janji-janji ini, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyucikan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menajiskan tubuh dan roh kita. Dan marilah kita berupaya menuju kekudusan yang sempurna karena kita takut akan Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius, jadi siapa yang membersihkan dirinya dari apa yang tidak terpuji, ia akan menjadi bejana untuk penggunaan yang terhormat, dikhususkan sebagai tempat kudus, berguna bagi tuan rumah, dan siap untuk setiap perbuatan baik. Kita menemukan gagasan yang sejajar dengan tanpa kekudusan. Tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan, dalam kata-kata Paulus berikut ini, sebab hal ini dapat dipastikan. Tidak ada orang yang tidak bermoral, tidak tahir, dan serakah. Orang seperti itu adalah penyembah berhala, mempunyai warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tentang masa depan Yerusalem baru yang mulia, Rasul Yohanes berkata, tidak ada sesuatu pun yang najis yang akan masuk ke dalamnya, dan tidak ada orang yang melakukan apa yang memalukan atau menipu, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Penting untuk dipahami bahwa, sebagai umat tebusan Tuhan, kita dikuduskan melalui karya paripurna Kristus, yaitu persembahan tubuhnya di kayu salib. Kita diselamatkan oleh Yesus untuk panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum zaman dimulai. Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Ia menghapus dosa kita, memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru melalui Roh Kudus. Pengudusan didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus yang terus berdiam di dalam diri kita, termotivasi oleh pengetahuan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kita terus berusaha sekuat tenaga demi Kristus, berusaha mengenakan sifat baru kita, yang diciptakan seperti Allah, benar-benar benar dan kudus. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata, dilahirkan kembali, secara rohani, diartikan sebagai, lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib. Karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini"
di bawah. Hiduplah sebagai anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hidup dengan taat merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai pengikut Yesus. Percaya dan taat kepada Yesus membuktikan bahwa kita hidup dalam kehendak-Nya. Ada orang beranggapan bahwa mengikut Kristus menghidupi pengajarannya adalah sebuah kemustahilan. Lebih lagi, muncul pertanyaan, apakah kita bisa merasa bahagia dengan hidup taat dan kudus di hadapan Tuhan? Kecenderungan manusia adalah mengikuti hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Banyak di antaranya seringkali membawa manusia jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa. Namun dari sudut pandang mereka, apa yang mereka lakukan adalah kebahagiaan karena dapat memuaskan hawa nafsunya. Namun tahukah kita, bahwa hidup dalam hawa nafsu dan keinginan diri sendiri adalah kebahagiaan yang beracun karena akan berujung kepada kehancuran bahkan kebinasaan. Sebaliknya, hidup dalam kekudusan adalah mengejar kebahagiaan sejati. Namun banyak orang percaya melihat sebaliknya. Perintah untuk hidup kudus dipandang sebuah pengekangan sehingga membuat mereka merasa berat dan sulit saat menjalaninya. Pertanyaan kita adalah apakah tetap bisa bahagia ketika hidup dalam kekudusan dan tidak menuruti hawa nafsu kita? Jawabannya pasti bisa. Dalam 2 Korintus 6 ayat 41 dituliskan, dan sekarang, ya Tuhan Allah, bangkitlah serta masuklah ke tempat perhentian-Mu, tempat tabut perjanjian Tuhan, lambang kekuasaan-Mu. Biarlah para imam-Mu mengenakan jubah keselamatan, ya Tuhan Allah. Biarlah orang-orang kudus-Mu bersukacita atas segala kebaikan-Mu. Dari teks ini kita belajar bahwa orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan tidak menuruti hawa nafsunya, mereka mengalami sukacita, namun bukan sekedar karena keinginan mereka terpenuhi, tetapi karena pusat kehidupannya adalah Tuhan, dan mereka bisa mensyukuri setiap hal yang ada dalam hidup mereka dengan menyadari bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan. Artinya, Tuhan itu anti terhadap dosa, Dia tidak mengizinkan dosa ada di hadapannya. Tetapi Tuhan tidak anti terhadap kebahagiaan dan sukacita, bahkan Tuhan menginginkan umat-Nya hidup dalam sukacita yang sejati. Dalam nas hari ini juga kita bisa terjebak dalam pemahaman bahwa hidup kudus dan tidak menuruti hawa nafsu adalah hal bodoh. Hari-hari ini standar moralitas mulai bergeser, sehingga standar kebenaran sering dianggap sebagai kebodohan. Mereka yang mengejar kebahagiaan akan diperhadapkan dengan sebuah kebohongan yang ditabur oleh si jahat. Hidup dalam kebahagiaan dan menikmati dosa, atau hidup kudus dalam penderitaan dan tekanan. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Saat kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kita merdeka dan tidak lagi dalam perhambaan dan keterikatan. Inilah hidup dalam kemaksimalan, di mana kebahagiaan bukan sekedar menikmati minuman keras, menjalani kehidupan malam, memiliki kelimpahan harta tanpa peduli caranya. Sebaliknya dalam kekudusan, kita akan mengalami sukacita bukan karena faktor di luar kita, namun karena hati kita dipenuhi kasih Allah. Karena itu, teruslah berusaha hidup dalam kekudusan dan jangan menuruti hawa nafsu, sebab kekudusan adalah jalan mulia menuju kebahagiaan. Lahir kembali untuk suatu hidup,
1 Petrus 1 ayat 3-4 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Petrus memberikan pemahaman dan pengajaran tentang inti iman Kristen. Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, sebagai peringatan bagi para pembacanya bahwa keselamatan adalah anugerah belas kasihan Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya telah diberi hidup yang penuh pengharapan. Apa yang dimaksud oleh Petrus dalam frasanya, hidup yang penuh pengharapan? Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali kita, penegasan bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi tidak melakukan apapun guna dilahirkan, kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita. Kita telah diperanakan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Keselamatan mengubah diri kita, sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita berharap demikian, kepastian keselamatan kita. Para penafsir Alkitab sering menjuluki Petrus sebagai rasul pengharapan. Dalam ayat ini, Petrus mengaitkan kelahiran baru kita pada keselamatan kita pada ide hidup yang penuh pengharapan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai pengharapan, berarti harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan bergairah, lain dengan harapan duniawi yang semu dan buntu. Hidup yang penuh pengharapan ini bergairah dan aktif dalam jiwa orang percaya. Ia berharap dan berkelanjutan. Hidup yang penuh pengharapan kita berasal dari Juru Selamat yang bangkit dan hidup. Hidup yang penuh pengharapan Petrus adalah Yesus Kristus. Rasul ini sedang berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya di Asia Minor. Kata-katanya dimaksud menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Masa depan mereka terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Hidup yang penuh pengharapan berakar di masa lalu Yesus bangkit dari kematian, dan berlanjut pada saat ini, Yesus itu hidup. Dan bertahan selamanya, Yesus menjanjikan hidup kekal pasca kebangkitan. Hidup yang penuh pengharapan ini juga memampukan kita hidup tanpa keputusasaan meskipun kita mengalami penderitaan dan percobaan dalam hidup ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Objek harapan kita digambarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, dinodai oleh kejahatan, atau usang termakan waktu. Warisan ini juga pasti karena Allah menjaga dan melindunginya di surga bagi kita. Warisan kita aman sepenuhnya. Tidak ada apapun yang dapat menggagalkan warisan abadi kita. Manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. Di dunia menyimpang ini, ketika manusia harus menghadapi kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana, peperangan, dan serangan teror, kita membutuhkan hidup yang penuh pengharapan. Alkitab mengajar di dalam Efesus 2 ayat 12 bahwa mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Orang percaya telah diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus Kristus, oleh kuasa firman Allah dan pendiaman Roh Kudus. Harapan yang hidup ini mengubah pikiran dan jiwa kita. Pikiran, ucapan, dan tindakan kita diubahkan, meski pada suatu waktu kita berada dalam keadaan mati secara rohani dalam dosa kita. Kita sekarang hidup dengan harapan kebangkitan pribadi kita. Harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita, keselamatan kita, dan harapan hidup kita. Karena itu, berharaplah kepada Yesus agar Ia memberikan kita keselamatan yang kekal. Menyucikan diri. 1 Petrus 1 ayat 22 menuliskan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Menyucikan diri harus punya tujuan yang baik. Jangan kita menyucikan diri untuk kepentingan diri kita sendiri. Penyucian diri yang baik dilakukan melalui ketaatan kita kepada kebenaran Tuhan. Ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan mengalami penyucian dari Tuhan. Kata kerja, menyucikan, atau membersihkan, berhubungan erat dengan kata suci dan kesucian, yang berhubungan kembali ke apa yang Petrus tuliskan pada beberapa ayat sebelumnya. Melalui komitmennya kepada Yesus, dan melalui baptisannya, orang Kristen telah menyucikan dirinya dengan menetapkan dirinya diasingkan untuk Tuhan, dan mereka melakukannya dengan menuruti kebenaran. Berdasarkan nas hari ini ada dua pelajaran yang kita peroleh, yakni: pertama, ketika kita mengalami penyucian, maka kita akan mampu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Orang Kristen berbuat baik karena kasih persaudaraan. Kata Yunani yang digunakan dalam 1 Petrus 1 ayat 22, ketika ia berbicara tentang kasih persaudaraan, adalah kata Philadelphia, yang secara harfiah berarti kasih kakak beradik. Inilah kasih yang dimiliki keluarga satu sama lain. Dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata berbeda yang diterjemahkan kasih, philia, eros, agape. Kata yang Petrus gunakan ketika dia menulis, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi, berhubungan dengan agape yang biasanya berarti kasih yang murni yang berusaha mencari kebaikan pada orang lain.
Itulah sebabnya ia menambahkan frase saling mengasihi, dengan segenap hatimu. Kasih seperti ini hanya datang dari Allah. Itu bukan hati yang egois, yang berpusat pada diri sendiri. Kedua, ketika kita mengalami penyucian, maka kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi dengan sungguh-sungguh merupakan perintah utama Yesus dalam Matius 22 ayat 39, yakni, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Paulus selalu menjaga hatinya untuk memberikan perhatiannya yang benar kepada orang-orang yang bersamanya maupun orang-orang yang belum mengerti kebenaran. Dengan antusias Paulus senantiasa menyatakan kesaksian akan Kristus, karena Paulus mengasihi mereka. Paulus selalu menyarankan agar kita mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus menyatakan bahwa kasih sungguh-sungguh hanya terjadi setelah kita menyucikan hati dengan mentaati kebenaran Allah. Bila tidak, kasih kita akan tercampur dengan motivasi dan keinginan yang salah. Karena itu, mari sucikan diri kita melalui ketaatan kita kepada kebenaran Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.